dikeker sama dia. Ternyata dia dekat-dekat, dia punya insting, wah bahwa ada ular besar nih. Dia deketin lagi gitu, semakin jelas bahwa itu ular, tapi bentuknya itu tidak normal. Security itu ngeliat ular gitu, ternyata ular tersebut sudah tidak ada. Ya gue juga bingung, gue kan nggak ngeliat gitu. Aduh, gimana ya bang? Kita laporin ke komandan gak nih? Gitu. Nah kata si abang, ya laporin lah. Apapun yang kejadian, kita laporin. Gitu. Kalau mau mancing ular ini gitu kan, itu pakai ayam gitu. Pakai ayam 2 ekor lah, taruh di tengah-tengah jalan. Nah akhirnya tuh pawang ular itu melakukan ritual. Ya nggak tahu lah itu ilmu-ilmu pawang ular. Kita tim sama pawang ular atur strategi. Yang tadi bolongan pertama sama bolongan kedua dia nyuruh kita di depan. Sekarang kita atur, Pak, Bapak kan pawang ularnya gitu, Bapak yang di depan, kita yang di belakang gitu kan. Nah pawang ularnya itu mukanya mulai mikir gitu sahabat channel. Lah, kok jadi saya? Ikutinlah perintah saya. Bukan pak, masalahnya bapak pawang ular. Bapak harusnya mimpin di depan. Kita tim gitu kan, itu nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya si pawang ular tuh sebelum masuk dia ngelakuin ritual dulu lah. Apa tuh, nyalain menyan apa-apa tuh, diputer-puterin tuh lobangnya. Karena dia pasti tuh yang ketiga itu, itulah lobang sarang ular bersembunyi gitu. Pawang ular itu bilang gitu, Mas, nanti kalau saya kenapa-napa tolongin ya gitu, takutnya saya dimakan ular gitu. Nah saya nengok ke teman saya yang 2 itu gitu kan. Nah bang gimana, pawang ular teriak-teriak. Saya bilang, lah gimana bang, pawang ular teriak takut, apalagi kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Mitra Pemuda Channel. Terima kasih yang udah mampir dan klik video ini. Seperti biasa, malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah, yaitu teror ular misterius yang masuk ke dalam gedung nih sahabat channel. Bagaimana keseruan ceritanya? Inilah kisahnya. Jadi di tahun 2016 sahabat channel. Jadi ada info, yaitu tepatnya di Pulau Gadung, tepatnya lagi di Rawagelam, ya sahabat channel, nggak jauh dari danau, tepatnya di kawasan industri Pulau Gadung, itu sahabat channel. Itu ada info di gedung yang tidak bisa saya sebutkan, bahwa gedung ini mendapatkan info dari kerja security yang tadi malam itu melihat sesosok ular misterius gitu sahabat channel. Jadi tadi malam tuh ketika si security ini lagi patroli untuk apa namanya tuh, buat melihat situasi lah, keadaan, makanya dia melakukan patroli keliling itu. Jadi patroli itu dilakukan itu sejam sekali sahabat channel. Ketika dia keliling tepatnya di pukul jam 12.00 sahabat channel. Dia keliling mulai dari depan sampai ke belakang. Itu ketika sudah sampai belakang itu sahabat channel, nggak beberapa lama tuh dia ngeliat sesuatu yang dari kejauhan sudah mengkilap, tapi bentuknya panjang. Karena penasaran, dia langsung ambil senter sahabat channel. Dia keker
yang tadi dia lihat itu bentuknya panjang mengkilap-mengkilap itu dikeker sama dia. Ternyata dia dekat-dekat, dia punya insting, wah bahwa ada ular besar nih. Dia deketin lagi gitu, semakin jelas bahwa itu ular, tapi bentuknya itu tidak normal gitu sahabat channel. Akhirnya dia ke depan ke pos utama, manggil temennya gitu kan, bang temenin gua gitu, bahwa di belakang tadi ketika gua patroli ada ular gede, nggak wajar. Akhirnya tuh temennya berdua dia nyamperin ke belakang, buru-buru dia lari. Ketika disamperin di TKP yang tadi tuh security itu ngeliat ular gitu, ternyata ular tersebut sudah tidak ada sahabat channel. Dan mereka akhirnya sambil nyalain rokok dulu sambil penasaran, bang gimana tuh ular nggak ada, tadi gua lihat di situ ada, sambil ngelepusin tuh sedotan rokoknya. Terus kata si abangnya, karena kakak letting ya kan, ya gue juga bingung, gue kan nggak ngeliat gitu. Aduh gimana ya bang, kita laporin ke komandan gak nih gitu. Nah kata si abang, ya laporin lah, apapun yang kejadian kita laporin. Lapor komandan gitu kan. Lapor komandan, ini tadi saya ketika jam 12.00 itu ketika patroli itu melihat sosok ular besar panjang gitu. Udah saya senter, saya pastiin itu ular besar. Semakin dekat komandan, itu saya rasa-rasanya makin takut gitu kan. Namanya orang takutnya ular-ularnya itu nggak wajar. Akhirnya saya mutusin buat ke pos utama manggil si abang gitu kan. Akhirnya begitu nyampe TKP, ular itu udah nggak ada. Akhirnya mereka bertiga itu inisiatif buat datang ke TKP lagi gitu kan. Begitu nyampe di TKP, pas ngecek gitu, disenterin semuanya, dan si komandan sama si abang nyenterin ke arah belakang ini. Tepatnya di belakang gedung tersebut itu masih banyak kebun-kebun kosong, jadi wajar kalau ada banyak ular lah, mungkin ada yang lompat atau gimana gitu sahabat channel. Dan si orang yang pertama kali ngeliat ular, si security itu nyenterin ke arah gedung. Nah begitu dia nyenterin ke arah gedung gitu sahabat channel, dia tuh ngeliat kayak ada lobang sedikit gitu sahabat channel, ada lobang sedikit. Nah ada suatu kemungkinan itu si ular itu masuk ke dalam lobang. Nah dari penelusuran bertiga, ya udah antara dia lompat lagi ke kebun gitu, ke semak-semak, atau masuk ke lubang ini nih yang diduga bahwa ular besar ini masuk ke sini gitu. Jadi GRC itu agak terlalu ke bawah. Nah itu tanahnya tuh kayak ada lubang. Ya udah akhirnya dari penelusuran ular tersebut, ketika malam-malam dicari, komandan ini akhirnya pagi-pagi ini ngelaporin ke pengelola gedung gitu, Pak gitu kan, saya mau lapor nih gitu, semalam anak buah saya nih kedapetan ngelihat ular gitu. Cuman ularnya itu sosoknya gede banget, nggak wajar gitu, nggak seperti dilihat lah gitu. Nah si pengelola itu, oh terus akhirnya gimana Pak gitu kan. Ya udah akhirnya saya bertiga nyari, nggak ada ularnya, tapi ada salah satu arah gedung itu sudah berlobang, takutnya masuklah ke arah gedung tersebut gitu kan. Akhirnya ya udah, karena laporannya hari itu, ya udah Pak kita tunggu dulu lah, mudah-mudahan nggak masuk ke gedung gitu. Tapi pihak pengelola ini tetap berjaga-jaga bersama security, tetap mengawasi daerah tersebut gitu sahabat channel. Dan satu hari itu
gitu. Setelah laporan komandan ke pihak pengelola, itu 1 hari itu tidak terjadi apa-apa gitu sahabat channel. Dan hari kedua dari setelah pelaporan gitu sahabat channel, ketika masuk kerja itu masuk divisi yang lain, itu ada suara teriakan dari dalam gedung bahwa dia menemukan yaitu bekas lepasan yaitu bekas lepasan kulit ular nih. Jadi dia langsung ke pengelola, laporin ke security dan mulai panik bahwa di dalam gedung tersebut berarti kalau ada lepasan kulit ular itu berarti ada ulernya gitu kan. Akhirnya dengan keputusan pengelola di hari itu gitu kan, itu semua orang suruh pada keluar gitu kan. Keluar, akhirnya meeting security ya kan, manajemen ya kan, direksi gitu kan, bagaimana karena di dalam ini posisinya ada ular gitu. Setelah udah mendapatkan meeting dan mendapatkan keputusan, hari itu para karyawan tuh dibubarin tuh sahabat channel. Udah pulang, pada seneng kan, pada seneng. Ya udah, pada seneng ketika udah pada pulang. Nah, ada salah satu usulan dari pengelola kalau mau mancing ular ini gitu kan, itu pakai ayam gitu. Pakai ayam 2 ekor lah, taruh di tengah-tengah jalan karena udah kebetulan jalan udah sepi nih. Akhirnya tuh pancingan ayam itu diikat tuh sahabat channel, diikat ya kan sampai malam gitu kan. Apa ya, kita tunggu hasilnya gitu kan, dapat nggak nih atau dimakan nggak nih sama ular ini. Akhirnya pagi pun berlalu gitu kan. Pagi berlalu, keesokannya diceklah sama security, ayamnya masih utuh sahabat channel, nggak kenapa-napa, malah dikasih makan terus, malah sehat gitu. Berarti gedung itu aman dong gitu dong. Setelah sudah merasa aman gitu kan, nah pihak pengelola nih nggak mau tinggal diam. Kebetulan di sekitar Rawa Gelam itu di Pulau Gadung itu ada yang terkenal itu namanya pawang ular gitu. Pawang ular, akhirnya dengan keputusan cepat panggillah pawang ular gitu. Nah, pawang ular datang gitu kan sahabat channel. Dia menyarankan kalau pakai ayam gak bisa, cobalah pakai monyet. Karena kebetulan itu tuh pawang ular punya monyet, ditaruhlah monyetnya dia gitu buat mancing keluarnya ular gitu sahabat channel. Keesokan harinya tuh monyet gak kenapa-kenapa sahabat channel, berarti bener-bener udah aman gitu sahabat channel, udah bener-bener aman gitu kan. Nah, akhirnya tuh pawang ular itu melakukan ritual. Ya nggak tahu lah, itu ilmu-ilmu pawang ular tuh nggak tahu dah. Pokoknya saya cuman di situ ngeliatin aja nih gayanya gimana nih pawang ular. Akhirnya dia mengetahui bahwa ada lobang yang sebelumnya sudah dibahas sama security sama pengelola. Akhirnya dia menduga bahwa ular ini masuk di dalam gedung. Karena kenapa? Di dalam ruangan itu seorang ibu-ibu tuh udah nemuin pergantian kulit ular. Akhirnya, nah disinilah peranan saya nih gitu kan. Karena ada woro-woro nih dari manajemen. Kalau ada yang bisa nemuin itu ular, dikasihlah 1 juta setiap orang masing-masing. Akhirnya saya bertiga itu bikin tim gitu. Kirain banyak nih timnya, ternyata timnya cuma satu, teman saya lagi, cuma bertiga. Orang-orang yang lain nggak mau tuh duitnya 1 juta. Akhirnya timnya cuma satu, terus orangnya juga nggak banyak, cuma 3. Saya lah jadi tim untuk bantuin si pawang ular ini gitu. Kata pawang ular,
ini ada lubang, kemungkinan ini ada di dalam apa, di bawah gedung nih gitu. Nah, terus gimana Pak? Gitu kan, saya tanya. Ya ini kita harus boboh masuk seukuran tubuh, nanti kita masuk. Lah berarti ngancurin apa namanya GRC ini, iya gitu. Waduh, ngancurin. Izin dulu nggak gitu. Akhirnya pihak pengelola itu izin gitu. Izin dulu sama pihak pengelola, akhirnya diizinin untuk buka satu. Dia bilang buka satu aja ya Pak, untuk mastiin mudah-mudahan ularnya ada di situ gitu. Nah, si pengelola ini belum izin sama si manajemen atau direksi. Akhirnya sama saya sama tim perintah dari pawang ular, akhirnya kita pakai gerinda, kita potong tuh, kita potong jadi 4 lah. Udah kebuka gitu ya sahabat channel, kita masuk, bawalah senter gitu kan, kita senterin tuh di bawah gedung persis kan. Terus dari keberadaannya tuh nggak ada. Jadi bolongan pertama itu nggak ada tuh sahabat channel. Akhirnya kita minta izin lagi bahwa pawang ularnya itu minta pindah gedung agak sebelah kanan dikit buat ngebolongin lagi GRC-nya gitu. Izin lagi, kita bolongin lagi tuh sahabat channel, kita bolongin lagi. Begitu di kedua agak masuk ke dalam dengan senter gitu, kok nggak ada gitu. Cuman saya curiganya kenapa kita tuh yang paling depan tuh sahabat channel, si pawang ulernya itu paling belakang, padahal dijulukin tuh pawang ular gitu, tapi kita yang suruh maju, ayo maju bertiga, dia di belakang gitu. Lah ini nggak kebalik, saya ngomong sama teman saya gitu, bang ini nggak kebalik. Lah makanya gua nggak ngerti, pawang ular di belakang, kitanya malah di depan, ntar kita dipatok tuh ular, pawang ularnya kagak dipatok. Ada kepikiran kayak gitu tuh sahabat channel. Nah, hasil dari bolongin yang kita bolongin itu nggak dapet juga tuh. Akhirnya si pawang ular bilang yang ketiga, dia bilang gitu, wah kita tim gak berani lah, namanya kita masih kerja di situ kan. Ya udah, akhirnya pawang ular tuh izin sama pengelola sendiri gitu. Wah Pak, kalau kebanyakan gini terus yang bolongan ke satu, bolongan kedua nggak dapet hasil gitu kan, nanti gimana pertanggungjawabannya. Nah si pawang ular ini mastiin bahwa instingnya tuh kuat, bahwa disinilah letak ular itu bersembunyi gitu. Dengan rasa penasaran tuh pengelola, ya udahlah Pak gitu, saya tanggung jawab, yang penting saya nggak mau gagal lagi gitu. Bener ya, bilang tuh serius banget si pengelola sama si pawang ular ini. Akhirnya pawang ular meyakinin, ya kalau memang ketiga kali bolongan ini gagal, udah saya nggak usah dibayar gitu. Ya udah, akhirnya dengan ya udah ketiga ini nggak mau dibayar, berarti kan uangnya itu bisa buat nutupin GRC yang udah tim bolongin nih. Begitu yang ketiga, kita bolongin nih, bolonglah. Kita tim sama pawang ular atur strategi. Yang tadi bolongan pertama sama bolongan kedua, dia nyuruh kita di depan. Sekarang kita atur, Pak, Bapak kan pawang ularnya gitu, Bapak yang di depan, kita yang di belakang gitu kan. Nah, pawang ularnya itu mukanya mulai mikir gitu sahabat channel. Lah, kok jadi saya? Ikutinlah perintah saya. Bukan Pak, masalahnya Bapak pawang ular, Bapak harusnya mimpin di depan, kita tim gitu kan. Itu nggak tahu apa-apa gitu kan. Akhirnya si pawang ular tuh sebelum masuk dia ngelakuin ritual dulu lah, apa tuh, nyalain menyan apa-apa tuh, diputer-puterin tuh lobangnya, karena dia pasti tuh yang ketiga itulah lobang sarang ular bersembunyi gitu sahabat channel. Ritual selesai, ayo Pak gitu kata saya, masuk aja duluan gitu kan. Nah
Begitu dia masuk, udah masuk gedung, posisi saya nih yang kedua, gitu. Si pawang ular itu bilang gitu, "Mas, nanti kalau saya kenapa-napa tolongin ya," gitu. "Takutnya saya dimakan ular," gitu. Nah, saya nengok ke teman saya yang dua itu, gitu kan. "Lah, Bang, gimana? Pawang ular teriak-teriak." Saya bilang, "Lah, gimana, Bang? Pawang ular teriak takut, apalagi kita ini," gitu. Lah bingung, ya udah masuk aja dulu Chan. Akhirnya kita pawang ular takut, kita juga takut karena itu salah satu kemungkinan ular itu bersembunyi di situ sahabat channel. Begitu masuk pelan-pelan ya kan, karena ularnya tuh gede, tuh dia lagi siap mangsa lagi begini sahabat channel, udah siap gitu kan, udah siap itu dia. Begitu itu mau nyamperin si pawang ular, karena mungkin ya nggak tahu lah, dia juga udah punya kesigapan juga. Karena dari bambu dia bikin iketan, itu masuk palanya gitu. Karena benang itu tuh masuk palanya sahabat channel. Udah kekunci gitu kan. Kekunci. Akhirnya si pawang ular sama ular itu tarik-tarikan kekuatan. Nah, saya bilang sama teman-teman, gimana nih bantuin? Bantuin lah orang itu. Gitu kan. Cuman badannya tuh si pawang ular gitu kan, itu bau banget gitu kan, karena sebelumnya kita udah nanya-nanya gitu kan, bahwa ciri-cirinya kalau mau jadi pawang ular itu nggak usah mandi selama setahun gitu sahabat channel. Buset dah, baunya bau banget tuh sahabat channel. Tarik-tarikan gitu, ya udah saking ngeluarin tenaganya, saking baunya gitu, karena kekuatan itu ular kuat banget gitu. Di tengah-tengah sambil tarik gitu, sama-sama narik, kita bantuin, itu dia putus kabelnya sahabat channel, putus begitu. Nah, setelah itu, setelah putus sahabat channel, ular itu masuk ke area dalam gitu sahabat channel, masuklah ke area dalam. Begitu masuk ke dalam gitu kan, itu kita ngikutin langkah-langkahnya gitu sahabat channel. Kita ikutin. Jadi di situ tuh ada kayak tangga gitu tuh sahabat channel, tangga. Jadi ada tangga. Nah, di bawah ininya dia tuh ada namanya tuh apa tuh namanya? Kayak konstruksi gitu buat inian tangga gitu kan. Dia ngelilit di situ. Kita tarik-tarik juga itu nggak bisa gitu. Ya, informasi yang saya dapat bahwa itu ular piton yang emang umurnya itu ya mungkin udah puluhan tahun lah, karena gede banget gitu sahabat channel. Nah, si ular itu tuh ngelilit di situ sahabat channel. Habis ngelilit di situ, begitu kita ngeliat itu buntutnya gitu, udah saya pegangin sama tim saya pegangin, itu nggak bergerak sahabat channel, nggak bergerak sama sekali. Dan saya lihat tuh di handphone, wah udah jam apa, kita dari pagi itu gara-gara nangkepin ular aja kita udah nggak kerasa tuh udah setengah 10 gitu. Wah udah lepek banget dah, udah bau, udah tempel-tempelan sama pawang ular gitu kan. Akhirnya karena tuh dia ngejepit di konstruksi tangga gitu agak susah gitu kan. Tuh si pengelola punya inisiatif bahwa dia tuh ngambil selang terus ngisiin bensin gitu. Jadi ninja itu diisiin bensin terus tempelin ke knalpot buat tuh si ular tuh panas gitu di dalamnya. Akhirnya digeber tuh, wet, wet, digeber-geber gitu kan, wet, wet. Itu kayak yang tadinya kita mau narik ular sama tim itu mulai kayak kendor gitu sahabat channel. Tep, 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 tep gitu kan. Udah mulai agak kendor gitu kan. Udah mulai kendor gitu, digas lagi tuh gitu kan. Pakai ninja, jadi tuh knalpot dimasukin selang, selangnya tuh dimasukin ke dalam kayak konstruksi tangganya itu. Tret, 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 tret. Nah, airnya ketarik.
Nah, orang-orang yang kayak security itu kita tarik tuh 15 orang tuh sahabat channel. Kita tarik kekuatan satu 2 3 kayak tarik tambang. Nah, begitu kita tarik sekencang-kencangnya itu putus sahabat channel. Di tengah-tengahnya tuh putus gitu. Udah mulai putus, udah mau putus sedikit lah. Nah, itu dia ngendorin kepalanya gitu sahabat channel. Saat ngendorin kepalanya langsung diikat tuh sama pawang ular mulutnya, takut bermasalah itu kan. Akhirnya dia lepas dari ikatan konstruksi, lepas juga gitu sahabat channel. Begitu diseret keluar di tengah jalan, itu panjangnya itu sekitar 15 meter. Dan ukuran bulatnya itu kayak orang gemuk lah, udah gede banget gitu sahabat channel. Dan gak berapa lama itu karena dipukul-pukulin gitu sahabat channel sama orang saking dari paginya gitu kan. Cuman pawang ular tuh bilang jangan disiksa gitu, takutnya temen-temennya itu pada kesini lagi gitu kan. Dan orang-orang pada nggak mau diperhatiin, nggak mau dibilangin, akhirnya tuh mati sahabat channel gitu kan. Nah, tapi kata pawang ular nih, dia bilang kalau itu ular ya kan nggak umum ukurannya atau dibilang misterius, apalagi masuk ke rumah atau ke perusahaan gitu. Itu kadang ada tanda-tanda tuh perusahaannya tuh nggak lama akan bangkrut gitu sahabat channel. Itu cuman tanda-tanda gitu, cuman mitos gitu. Mudah-mudahan nggak kejadian gitu. Akhirnya ular itu mati gitu. Saya tanyain, Pak, ini ularnya gimana gitu. Udah, nanti saya bawalah gitu. Emang diapain, dikubur? Enggak. Saya tuh pawang ular, kalau ada ular mati itu dibikin abon. Abon ular nanti saya jualin lagi. Biasanya buat penyakit-penyakit kulit. Oh gitu. Akhirnya dibawalah sama bak itu. Keesokan harinya setelah tragedi penangkapan ular yang sangat menegangkan, akhirnya tibalah ya kan pengelola manajemen datang gitu, udah ngerusakin tangga GRC gitu kan. Wah, saya pikir ini mah nggak bakalan dikasih bang gitu, karena kan kita udah ngerusakin GRC-nya atau gimana gitu kan. Dengan keputusan dia ngucapin ya udah selamat nih gitu. Akhirnya udah bisa ngedapetin ular-ularnya ini gitu sahabat channel. Nah, setelah udah itu ya udah saya seneng ya, saya ucapin terima kasih teman-teman juga. Akhirnya waktunya pas pulang kerja udahlah kita pulang dulu gitu. Dan ketika malamnya itu ketika patroli gitu sahabat channel, itu ular-ular kecilnya itu ketika tahu, ya mungkin tahu lah, ketika ular yang besar itu mati dan bakal dijadiin abon, itu dari belakang kebun itu ular-ularnya tuh ngeloncatin pagar pembatas gedung itu masuk ke dalam gedung gitu malamnya. Sampai diinfokan tuh si security-nya tuh saking banyaknya ular, jenis ular, malam-malam itu akhirnya dipanggil lah pawang ular tersebut gitu. Saya cuma diceritain doang dan itu bisa ditangkep-tangkepin. Alhamdulillah, jadi pawang ular itu punya anak dibantuin ditangkep-tangkepin gitu sahabat channel. Dan mungkin itu aja mitos bahwa kalau ada ular tuh bahwa akan ada rumah atau perusahaan tuh yang bangkrut. Tapi setelah saya lihat-lihat gitu selama 6 bulan benar-benar perusahaan itu bukan bangkrut ya, jadi pecah perselisihan. Jadi ada yang buka lagi, ada yang tetap di situ. Pokoknya ada selisihan paham lah gitu. Itu sih. Tapi sekarang kayaknya itunya masih tetap buka gitu. Biarpun nggak sejaya sebelum-sebelumnya.
Mungkin itu aja sahabat channel, dan saya ucapkan banyak terima kasih yang udah selalu support dan dukung channel ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.